لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وأنعم وترحم وتحنن وزد وتمم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Saudara kaum muslimin jamaah solat Jumat Masjid Jami Al-Hamra yang insyaAllah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan khutbah Jumat penuh berkah ini tidak lupa anak Al-Fakir mengajak diri sendiri dan kita semua untuk marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan dan ketakwaan dari hari ke hari, pekan ke pekan, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun, hingga ajal menjemput kita dengan membawa iman dan Islam. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, yakinlah hanya dengan ketakwaan kita akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana tadi disampaikan oleh MC, oleh Ustadz Darmi, sarjana agama, bahwa tema kita kali ini adalah tentang kewajiban bersih jiwa saat sakaratul maut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tema ini adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Fajr ayat 27 sampai dengan 30 yang sering kita dengarkan dari imam ketika sholat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah ke sisi Tuhanmu dengan ridha dan diridhoi, dengan cinta dan dicintai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, maka berdasarkan ayat ini, orang yang dipanggil masuk surga, yang dipersilahkan adalah jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang ridha. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, kembalilah kepada Tuhanmu. Yang dipanggil, yang dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga adalah jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang bersih, jiwa-jiwa yang ridha dan diridhai. Hal ini diperkuat oleh satu hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan mata rantai sanad hadis yang sahih, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, dan para ulama hadis mensahihkan hadis ini. Kata baginda Nabi menyampaikan bahwa jika jiwa atau ruh berpisah dari badannya, siapa saja, kata baginda Nabi, man faraqar ruhu al jasada, siapa saja yang ketika ruhnya berpisah dari jasadnya, wa huwa bari'un min thalathin, dan dia terbebas dari 3 hal ini, wajabat lahul jannah, maka wajib dia masuk surga. Dia bukan hanya masuk surga, tapi kata baginda Nabi, wajib masuk surga. Terbebas dari apa, hadirin sekalian? Yang pertama, bari'un minal kibri. Orang yang ketika meninggal dunia, minimal ketika dia meninggal,
ketika dia sakaratul maut. Syukur-syukur jauh sebelum itu dalam kehidupannya di dunia, bersosialisasi dengan masyarakat, hidup bersama dengan umat, dia telah melakukan itu. Yang pertama, kata baginda Nabi, bariun minal kibri, terbebas dari ketakaburan. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, orang yang ketika dia meninggal dunia, ruhnya terlepas dari jasadnya, dia tidak memiliki rasa takabur, rasa sombong, maka satu kunci surga dia telah peroleh, jaminan dari baginda Nabi. Maka berdasarkan pesan baginda Nabi ini, jangan sampai karena kehidupan bersosial kita dengan tetangga, masalah sepele, masalah selokan barangkali, masalah sampah dedaunan dan semisalnya, masalah selokan air, menjadikan kita kurang rukun dan kurang akur dengan tetangga. Al-kibru, kesombongan, ketakaburan. Semisal dengan ini, kata para ulama, rasa ujub, sombong, rasa sulit memaafkan orang lain, iri hati dan dengki, termasuk jenis dari ketakaburan. Maka pesan untuk diri anak al-fakir dan kita semua sebagai manusia, jangan hanya gara-gara urusan warisan dengan saudara kita, dengan adik kita, dengan kakak kita, hubungan dengan orang tua kita, orang tua dengan anak kita, menjadikan diri kita sulit memaafkan. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Nabi bersabda dalam hadis lain, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala kharzalin min kibrin. Tidak akan pernah ada di dalam surga orang yang di dalam jiwanya ada setitik rasa kesombongan atau ketakaburan. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, maka jadilah orang yang rendah hati. Meskipun barangkali kita melebihi keistimewaan, jangan karena ilmunya dia merasa paling pandai. Jangan karena jasanya dia merasa paling berjasa. Jangan karena kecantikannya dia merasa paling cantik. Karena ketampanannya merasa paling tampan. Karena kekayaannya merasa paling kaya. Sadarilah hadirin sekalian, ketika kita lahir ke muka bumi ini, itu semua tidak pernah ada dalam diri kita. Kita belum memiliki itu. Harta yang kita miliki, emas, rumah, kendaraan, tanah, dan seluruh yang kita miliki, jangankan itu, sehelai benang saja tidak ada yang menempel di tubuh kita ketika kita dilahirkan dari rahim ibunda kita. Kita tidak membawa apa-apa. Maka ketika dalam urusan hidup di dunia ini berinteraksi dengan sesama, kasus terdekat dengan saudara misalkan, merasa dizalimi, pembagian warisan tidak rata misalkan, maka itu terjadi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dizalimi, itu baik, itu dalam posisi yang benar. Tetapi ketika dalam posisi kita tidak menerima dan marah, ada angkara murka di sana, ini sudah melewati batasan. Karena apa yang menjadi hak kita itu hanyalah titipan dan bukan milik kita. Hadirin sekalian, maka kita mesti mengikhlaskan dan meridai itu semua, karena apa yang hilang dari diri kita yang merupakan hak kita, pada hakikatnya itu tidak hilang dan akan Allah gantikan nanti di akhirat. Itu pertama. Bariun minal kibri, terbebas dari ketakaburan. Maka jangan sampai kita merasa paling pinter, barangkali dia doktor, profesor, atau tokoh masyarakat derajatnya tinggi, atau barangkali artis yang tampan, atau barangkali orang yang kaya, yang itu semua ada titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat apa yang Allah anugerahkan selama hidup di dunia. Yang kedua, bariun minal ghulul,
Ketika orang meninggal dunia, dia bebas dari gulul. Apa itu gulul? Gulul adalah tidak amanah dalam mengemban amanat pekerjaan atau tanggung jawab yang diberikan kepada yang bersangkutan. Maka ketika dia hidup misalkan sebagai staf atau sebagai bawahan, maka dia mesti bekerja sesuai apa yang diamanatkan oleh pemberi amanat, kecuali pemberi amanat itu mengizinkannya. Maka waktu bekerjalah dengan baik, jangan digunakan untuk bermain-main. Begitu juga kita sebagai hamba Abdullah, pergunakanlah waktu dengan sebaik mungkin untuk ibadah. Karena ibadah dalam pandangan agama bukan hanya sholat, bukan hanya zakat, bukan hanya puasa, tetapi interaksi sosial dengan masyarakat secara baik adalah ibadah. Mencari nafkah yang halal adalah ibadah. Gulul, makanya Nabi bersabda dalam hadis mengatakan, man amsaka lan min amal yadihi amsa maghfuran lah. Siapa saja yang memasuki waktu sore hari, dia merasa letih karena pekerjaannya, merasa capek di sore hari karena mencari nafkah yang halal sesuai arahan sang pencipta, menafkahi anak dan istri, amsa maghfuran lah, kata baginda Nabi, maka dia memasuki waktu sore hari, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbahagialah orang yang barangkali meskipun dia gojek, ketika di lampu merah menetes keringat, dengan keringatnya itu memadamkan murka dan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang terakhir, karena waktu yang membatasi kita, bari'un minad daini, terbebas dari hutang. Karena hutang adalah hak manusia. Sampai-sampai Nabi tidak mau memimpin sholat, mensalati jenazah seorang sahabat karena dia masih punya hutang. Ya Rasulullah, dalam hadis Sahih Bukhari dikatakan, salli alaihi, tolong pimpinlah sholat jenazah. Kami bermakmum kepada baginda. Lalu Nabi bertanya, a'alaihi dainun, apakah dia punya hutang? Punya baginda. Ataroka syai'an, apakah dia meninggalkan harta warisan? Tidak baginda. Apa kata baginda Nabi? Kalian saja yang menyolatkan. Sallu alaihi, aku tidak mau memimpin sholat jenazah. Lalu Abu Qatadah karena kasihan, dia bukan saudara, dia tetangga, saudara seiman. Ya Rasulullah, salli alaihi, tolong solatkan. Wa alayya dainuhu, dan aku yang menanggung hutangnya. Baru Nabi mau mensolatkan. Kata baginda Nabi, ya Abu Qatadah, al-ana qad barradta jasadah. Saat ini, ketika engkau melunasi hutangnya, engkau telah mendinginkan badannya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari hadis ini juga kata para ulama, hak sesama manusia jauh lebih besar, jauh lebih sulit ketimbang hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam makna, misalkan kita ketika remaja jarang sholat, usia 40-50 tahun baru eling sadar, taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan i'tikad, azam yang kuat, keinginan yang teguh untuk tidak mengulanginya, Allah terima. Hadirin sekalian, dulu barangkali yang perempuan tidak menutup aurat, tetapi ketika memasuki waktu senja, tua, dia mulai menyadari kekeliruannya lalu menutup auratnya. Tapi hadirin, jangan menanti tua, karena umur tidak ada yang tahu. Yang kedua, sedangkan hak sesama manusia tidak akan gugur dan dimaafkan kecuali kita minta dimaafkan atau diikhlaskan dari yang bersangkutan. Sehingga Nabi berpesan dalam sabdanya, satu danik saja, barang recehan, barang mulahan, ketika itu kita ambil dari saudara kita tanpa dengan cara yang benar, tanpa cara yang benar, apakah dengan pencurian, penggelapan, penyerobotan, danik saja,
5.000 rupiah, 10.000 rupiah itu lebih berat. Dan sebagian ulama mengatakan mesti diganti dengan arba'una solatan makbulah, dengan 40 solat fardu kita yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal itu danik, dan itu baru diselesaikan, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita minta diikhlaskan dan dimaafkan. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini yang bisa Ana Al-Fakir sampaikan. Semoga bisa memotivasi diri kita menjelang ajal menjemput kita. Maka bersihkan diri kita dari sifat sombong, takabur, iri hati, angkara murka, marah dengan tetangga, dengan saudara. Itu harus sudah kita buang jauh-jauh ketika kita akan meninggal dunia. Dan sifat-sifat yang tadi berikutnya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah dari kedaifan Ana Al-Fakir sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi